Saat membuka kardus itu, bau busuk udah langsung menyebar. Mereka langsung putusin membuka seluruh kardus di luar gedung. Setelah terbuka, isinya bangkai kepala babi dengan 2 telinga terpotong. Pengiriman kepala babi ini dianggap punya makna tertentu. Dalam beberapa kepercayaan, kepala babi biasa digunakan dalam ritual pengantaran roh ke alam lain. Kalau dikirim ke seseorang, itu bisa diartikan sebagai ancaman kekerasan, kutukan, ilmu hitam, hingga kematian. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Wah, mode Soeharto akan aktif katanya. Padahal menurut saya menduga itu paket dari rombongan mereka sendiri, dari teman-teman mereka, golongan mereka. Lalu mereka videokan supaya viral, seolah-olah mereka dapat ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar dari pengiriman kepala babi ke kantor salah satu media yang kontra pemerintah ya, yang kemudian disebarkan narasi bahwa itu bagian dari upaya pembungkaman pers dan juga pengancaman. Tetapi berbeda dengan komentar kebanyakan netizen di media sosial yang pada nggak gubris pengiriman kepala babi itu karena mereka menganggap itu bagian dari gimmick mereka sendiri. Hahaha. Sementara itu pihak lain justru ngamuk-ngamuk teman-teman ya ketika Hasan Nasbi memberikan komentar yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Lah emang komentarnya Hasan Nasbi gimana? Salah? Hah? Kayaknya emang settingan deh kepala babi ini, ya kan? Iyalah, hahaha, menurut saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kantor Tempo dikirimin bangkai kepala babi. Kiriman itu dikemas dalam paket kotak yang ditujukan spesifik kepada Francisca Christy Rosana atau Cica pada 19 Maret lalu. Cica adalah wartawan Despolitik Tempo dan host senior Bocor Alus Politik. Saat paket itu diterima, Cica berada di luar kantor buat liputan. Paket itu baru dibuka esok hari pada 20 Maret. Hussein, salah satu rekan Cica, membantu membuka kardus itu. Saat membuka kardus itu, bau busuk udah langsung menyebar. Mereka langsung putusin membuka seluruh kardus di luar gedung. Setelah terbuka, isinya bangkai kepala babi dengan 2 telinga terpotong. Pengiriman kepala babi ini dianggap punya makna tertentu. Dalam beberapa kepercayaan, kepala babi biasa digunakan dalam ritual pengantaran roh ke alam lain. Kalau dikirim ke seseorang, itu bisa diartikan sebagai ancaman kekerasan, kutukan, ilmu hitam, hingga kematian. Jadi kiriman itu bisa ditafsirkan giliran lo selanjutnya. Pimpinan redaksi Tempo, Setri Yasra, langsung angkat suara. Menurutnya, ini bukan sekedar ancaman personal buat Cica, tapi lebih ke upaya membungkam kebebasan pers. Padahal katanya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis harusnya bisa bekerja tanpa takut diintimidasi. Ini bukan kali pertama jurnalis Tempo kena teror. Sebelumnya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, yang juga host podcast Bocor Alus Politik bareng Cica, juga pernah diteror. Mobilnya 2 kali dilemparin batu sampai kacanya pecah pada Agustus 2024 lalu. Saat ini Tempo mutusin buat ngelindungin Cica dan Hussein dengan gak biarin mereka bekerja sendirian dan harus selalu ditemani. Tempo juga udah laporin kasus ini ke polisi. Masalahnya, laporan tentang teror Hussein sebelumnya belum ada perkembangan. Tempo khawatir laporan soal teror yang menimpa Cica juga bakal bernasib sama. Intimidasi pada Tempo ini menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Erik Tanjung menegaskan, ini bukan cuma masalah buat Tempo atau Cica, tapi juga masalah buat demokrasi di Indonesia dengan cara membatasi kebebasan pers secara keseluruhan. KKJ bahkan terang-terangan menantang Presiden Prabowo Subianto. KKJ ingin tahu apakah pemerintahannya benar-benar pro kebebasan pers atau justru sebaliknya. Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum Irfan Kamil menekankan pentingnya perlindungan jurnalis. Menurutnya, kalau aparat nggak serius menangani kasus ini, berarti negara gagal menjamin kebebasan pers. Hal senada juga disampaikan Dewan Pers dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka mendesak pemerintah dan kepolisian buat segera mengusut dalang di balik aksi ini. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, kekerasan terhadap jurnalis makin sering terjadi. Di media sosial juga beredar poster dukungan dari netizen kepada Tempo. Saya bersama Tempo, lawan #teror kepala babi. Bunyi poster itu dengan background para wartawan Tempo. Memang belum jelas ya siapa sih dalang dibalik teror terhadap Hussein dan Cica. Tapi melihat teror yang semula menimpa Hussein dan belakangan menimpa Cica, muncul spekulasi bahwa teror itu bukan peristiwa insidental, tapi peristiwa itu dianggap terpola dan sistematis. Pemerintah pusat dan kepolisian harus segera bertindak menangani 2 kasus teror itu. Ini penting untuk mematahkan pandangan yang menganggap pemerintah pusat dan kepolisian gak peduli dengan teror yang menimpa wartawan dan media massa. Juga untuk memberikan jaminan bagi wartawan dan media massa bisa bekerja dengan bebas dan tanpa diintimidasi sebagaimana amanat Undang-Undang Pers. Media massa adalah salah satu pilar demokrasi. Membiarkan wartawan dan media massa nggak bisa mengungkap kebenaran karena adanya intimidasi berarti membiarkan demokrasi runtuh. Yuk, lawan pembungkaman kebebasan pers. Ya, kalau memang ya pengiriman kepala babi ini murni pengiriman dari pihak luar ya ini memang harus disikapi dengan serius begitu kan. Cuma kan ya indikasi bahwa ini pengiriman dari pihak luar itu tidak tampak begitu ya. Misalnya pihak yang dikirimi tidak merasa terancam ya, walaupun secara verbal mungkin mengatakan dirinya terancam, tetapi berdasarkan cuitan-cuitan yang bersangkutan ya di media sosial, menurut Hasan Nazbi nggak menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini merasa terancam gitu loh. Jadi kan aneh ya kan, mengatakan ini adalah pengancaman dan pembungkaman, tetapi pihak yang dikirimi nggak merasa terancam ya kan. Kemudian pada saat membuka paket tanpa nama, tanpa alamat pengirim juga dengan santainya, bahkan begitu membuka sudah bisa langsung mengatakan ini adalah kepala babi. Ya kan? Ini seperti ada indikasi bahwa ya aroma-aroma begitulah. Menurut saya. Lanjut. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikapnya Sudah dilakukan videoan. Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang ditekan. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari
Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya rasa nggak usah Iya, ini menurut saya adalah sebuah komentar yang sangat tepat ya bagi ya maksudnya itu tepat dinilai dari sudut pandang para ternak Mulyono termasuk saya atau kami begitu ya. Jadi ya udah dimasak aja. Hah? Dimasak aja gitu loh. Nah, ketika awak media mencoba bertanya gitu ya dengan pertanyaan yang menurut saya yang mengandung tanda kutip itu sedikit memprovokasi gitu loh, bahwa awak media yang bertanya ini kan ingin menggiring pernyataan Hasan Nasbi ini bahwa pengiriman itu adalah bagian dari bentuk ancaman yang harus ditanggapi oleh pemerintah gitu loh. Pemerintah harus hadir di situ. Katanya Hasan Nasbi udah masak aja. Orang nggak merasa terancam kok orangnya, ya kan? Lagian siapa yang ngirim juga nggak jelas, ya kan? Lagian yang menurut saya lucu adalah, lu selama ini menyerang pemerintah, nyinyirin pemerintah, segala macem, ya kan? Bahkan dalam tanda kutip sampai memfitnah pemerintah. Begitu dikirimi kepala babi, ya kan? Kau minta tolongnya sama pemerintah, logikanya di mana? Lanjut. Jurnalis Tempo mendapat paket isi kepala babi. Waduh, katanya ini bentuk kriminalisasi ataupun pengancaman. Wah, mode Soeharto akan aktif katanya. Padahal menurut saya menduga itu paket dari rombongan mereka sendiri, dari teman-teman mereka, golongan mereka. Lalu mereka videokan supaya viral, seolah-olah mereka dapat ancaman. Karena kita tahu sendiri, media Tempe adalah medianya orang asing, didanai oleh orang asing supaya membuat kegaduhan di negara ini. Bener nggak apa yang disampaikan oleh Mas Alif Setiawan barusan, teman-teman? Ya katanya itu dikirim oleh ya golongan mereka sendiri. Ya bisa jadi yang mengirim ini ya mereka ketahui, bisa juga nggak diketahui gitu loh. Jadi ya bikin skenario, tetapi yang dikirimi memang benar-benar tidak tahu. Ya nggak tahu juga sih ya kan, apakah memang semuanya sudah tahu dan on design ya. Kemudian menyalah-nyalakan pemerintah lah, minta tolong sama pemerintah, nanti pemerintah responnya kurang cepat, nanti juga dinyinyirin, ya nggak tahu juga. Teman-teman silakan berkomentar bagaimana pendapat kalian. Lanjut. Sebuah paket misterius yang dikirim untuk jurnalis Tempo di Jalan Palmera Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis petang membuat heboh. Soalnya paket berupa kardus berukuran sedang ini dikirim oleh orang tidak dikenal dan diterima seorang petugas keamanan. Sebelum paket dibuka, tercium bau menyengat dan setelah dibuka, paket itu ternyata berisikan kepala babi tanpa telinga. Wakil pimpinan redaksi Tempo, Bagja Hidayat, menduga kuat hal itu sebagai teror terhadap kebebasan pers. Hingga Kamis malam, pihak Tempo masih berkoordinasi apakah akan melaporkan paket teror itu ke pihak kepolisian. Ya, barusan kita menyaksikan adalah kronologi atau proses gitu ya, pengiriman kepala babi dalam sebuah paket kotak ya, kardus yang di dalamnya dibungkus styrofoam gitu ya. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng itu video yang dibuat oleh seorang konten kreator dengan sangat jelas begitu. Ya, sama seperti apa yang saya sampaikan pada konten sebelumnya yang sudah kami up gitu. Kami tidak melihat adanya kekhawatiran, ketakutan, kecurigaan atau ya pokoknya ketakutan lah gitu ya di wajah para penerima paket. Padahal ini paketnya cukup besar. Coba bayangkan kalau bom, ya kan? Bukan hanya orangnya yang habis. Satu kantor bom sebesar itu bisa habis gitu loh. Tapi mereka menerimanya dengan sangat santai. Membukanya dengan sangat santai. Ini nggak wajar menurut saya. Ya, lanjut. Teman-teman, teror kepala babi ke Tempo atau ke jurnalis Tempo disikapi oleh Hasan Nasbi, kepala dari PCO, Presiden Communication Office. Menurut
Pak Hasan Hasbi, ini problem mereka, entah dengan siapa. Di artikel lain, suaranya bahkan berbeda begitu ya. Kalau nggak salah apa ya, ya dimasak aja apa gimana gitu ya. Kalau saya pribadi sesungguhnya ini di luar ekspektasi saya, atau ekspektasi saya sebenarnya harusnya lebih dari ini. Misalnya kan bisa bicara bahwa negara insya Allah akan hadir, melindungi kebebasan pers, dan kita akan menindak tegas semua pihak yang mengancam kebebasan pers, misalnya kayak gitu. Ini kan poin yang lebih empati, poin yang menunjukkan bahwa negara hadir, poin yang ada kesan berpihak pada demokrasi. Tapi kalau poinnya seperti ini kan seakan-akan negara dalam tanda petik tidak ikut campur dan tidak mengurusi begitu ya. Ya ini masukan aja, semoga ke depan tidak seperti ini, karena ya harusnya ada peran negara untuk melindungi pers, melindungi insan pers, kebebasan pers itu kan bagian dari pilar demokrasi. Kalau bukan negara, kemudian siapa lagi gitu. Ini masukan aja, semoga bisa bermanfaat. Gimana kalau menurut teman-teman, apa ekspektasinya terhadap PCO ini, terhadap Presidential Communication Office? Kalau ada masukan silahkan. Lah, gimana toh Bang? Ya kalau memang itu bener-beneran teror, ya kan, ya patut disikapi gitu loh. Saya kok ngelihat abang ini merasa kecewa gitu loh, mendengar pernyataan pemerintah gitu loh, melalui Hasan Nasbi ya, juru bicara apa itu, tim jurnalistik kepresidenan lah, nggak tahu apa namanya itu ya. Ya kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi itu nggak salah juga gitu loh, karena selama ini si media ini kan media kontra pemerintah yang suka nyinyir ya kan. Itu pertama ya kan. Kedua, bisa jadi ya, kan belum bisa dipastikan bahwa kiriman itu benar-benar ya kiriman dari pihak luar gitu loh. Bisa jadi itu juga bagian dari gimmick yang mereka buat sendiri. Jadi menurut saya kalau Hasan Nasbi berkomentar seperti itu, bisa jadi ya Hasan Nasbi mengetahui bahwa ini semua ya dalam kategori gimmick gitu loh. Mereka semua sedang membuat sebuah skenario, karena faktanya menurut Hasan Nasbi ya, si jurnalis yang dikirimi itu ya, nggak tahu siapa namanya ya, Cicak apa siapa begitu ya. Itu juga santai-santai saja, nggak merasa terancam gitu loh. Kalau orang yang diancam merasa tak terancam, ya kemudian negara harus hadir di mana? Bukannya kalian selama ini suka nyinyirin pemerintah? Seharusnya ketika terjadi seperti ini, kalian itu meminta bantuan kepada pihak yang selama ini kalian sanjung-sanjung ya, kepada partai terbesar di Indonesia misalnya, ya kan? Kan lucu, suka nyerang pemerintah, dikirimi kepala babi, minta tolongnya ke pemerintah. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen ya, yang berharap pemerintah melalui Hasan Nasbi berkomentar lebih dari yang sudah disampaikan Hasan Nasbi kepada awak media. Ya lucu Thomas, ya kan? Ya lucu menurut saya. Selama ini mencaci maki pemerintah, nyinyirin pemerintah. Bahkan beberapa waktu lalu dengan terang-terangan memfitnah pemerintah. Lah begitu dikirimi babi minta tolongnya ke pemerintah. Ya kan lucu. Seharusnya minta tolong ke partai terbesar di Indonesia yang selama ini Anda sanjung-sanjung gitu loh. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar dari pengiriman kepala babi ke kantor salah satu media kontra pemerintah, yang kemudian disebarkan narasi bahwa itu bagian dari upaya pembungkaman dan pengancaman pers ya. Waduh. Tetapi berbeda dengan komentar kebanyakan netizen yang pada nggak gubris ya, alias nggak percaya adanya pengiriman kepala babi itu ya, karena mereka menganggap itu bagian dari gimmick yang mereka buat sendiri.
Sementara tadi kita lihat bareng-bareng ada pihak yang justru merasa kecewa ya ketika Hasan Nasbi memberikan komentar yang katanya tidak sesuai ekspektasi mereka. Lah emang komentarnya Hasan Nasbi tadi salah. Ya menurut saya benar lah ya kan, dimasak aja. Lah buktinya si Cica itu minta dikirimi daging babi ya kan. Ya kayaknya emang settingan lah kepala babi ini menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.